Ketika bencana datang dan ribuan nyawa terancam, ada satu alat yang seharusnya menjadi kompas penyelamatan, laporan resmi. Dokumen ini seharusnya menjadi panduan bagi para pemimpin untuk mengambil keputusan cepat dan tepat, mengirim bantuan ke tempat yang paling membutuhkan. Namun, apa yang terjadi jika kompas itu sengaja dirusak? Inilah sisi gelap birokrasi yang jarang dibicarakan, di mana laporan yang sampai ke meja pimpinan seringkali bukan cerminan realita, melainkan sebuah karya fiksi yang dipoles dengan indah. Bayangkan situasinya. Di lapangan, rumah-rumah hancur lebur, korban luka berteriak minta tolong, dan banyak keluarga kelaparan karena bantuan tak kunjung tiba. Tim penyelamat bekerja tanpa henti, berpacu dengan waktu. Mereka melihat penderitaan itu dengan mata kepala sendiri. Tapi, laporan yang mereka kirim ke atas seringkali melewati berbagai filter. Kata-kata seperti situasi kritis diubah menjadi situasi terkendali dengan beberapa tantangan. Jumlah korban yang sebenarnya mungkin ribuan ditulis sebagai ratusan dan sedang dalam proses verifikasi. Foto-foto yang menunjukkan kehancuran parah diganti dengan gambar yang lebih menenangkan, seperti tenda pengungsian yang terlihat rapi. Mengapa ini terjadi? Jawabannya ada pada psikologi gelap birokrasi. Bagi sebagian pejabat, menjaga citra dan menyenangkan atasan jauh lebih penting daripada menyampaikan kebenaran yang pahit. Mereka takut disalahkan, takut dianggap gagal, atau takut karier mereka terancam jika melaporkan situasi yang sebenarnya mengerikan. Laporan yang buruk bisa membuat pimpinan marah atau panik, dan tidak ada yang mau menjadi pembawa kabar buruk. Jadi, mereka memilih untuk mempercantik data. Nyawa rakyat menjadi korban dari permainan politik dan persepsi. Laporan yang seharusnya menjadi alat untuk menyelamatkan jiwa, berubah fungsi menjadi alat untuk menyelamatkan muka. Fenomena ini sering disebut ABS, atau asal bapak senang. Pejabat di level bawah dan menengah tahu persis apa yang ingin didengar oleh atasan mereka, bahwa semuanya aman, terkendali, dan mereka bekerja dengan baik. Jadi, mereka menyajikan narasi yang sesuai. Padahal, aparat yang benar-benar bekerja di lapangan seringkali merasa frustrasi. Mereka tahu persis apa yang dibutuhkan. Lebih banyak makanan, lebih banyak tim medis, lebih banyak alat berat, tapi permintaan mereka seolah membentur tembok tebal karena data yang sampai ke pusat pengambilan keputusan sudah tidak akurat lagi. Niat baik mereka untuk menolong terhalang oleh kepalsuan yang diciptakan oleh sistem itu sendiri. Sindiran paling tajam dari semua ini adalah bagaimana laporan bencana berubah menjadi semacam propaganda internal. Tragedi nyata yang dialami manusia diubah menjadi sebuah cerita sukses palsu tentang penanganan bencana yang terkontrol. Pimpinan di tingkat tertinggi, yang mungkin tidak pernah turun langsung ke titik terparah, mendapatkan gambaran yang keliru. Mereka merasa tenang, percaya bahwa semua sudah ditangani dengan baik. Padahal di bawah sana, penderitaan terus berlanjut. Rakyat dibiarkan berjuang sendiri. Sementara para pejabat yang seharusnya bertanggung jawab, sibuk memoles citra mereka di atas kertas. Lebih ironis lagi, ketika media atau jurnalis warga mencoba mengangkat fakta sebenarnya dari lapangan, mereka seringkali menghadapi tekanan. Mereka bisa dituduh menyebar hoaks, diintimidasi, atau bahkan dibungkam agar narasi mereka sejalan dengan versi resmi pemerintah. Akibatnya, suara korban yang sesungguhnya semakin tenggelam. Dalam kekosongan yang ditinggalkan oleh negara, solidaritas rakyatlah yang seringkali menjadi penyelamat utama. Donasi dari masyarakat, relawan yang datang dari berbagai penjuru, dan bantuan dari pintu ke pintu menjadi penopang hidup para korban. Solidaritas ini luar biasa, tapi sekaligus menyedihkan, karena itu menunjukkan kegagalan institusi yang seharusnya menjadi garda terdepan. Psikologi gelap ini menegaskan satu hal yang sangat mengerikan. Ketika sebuah laporan dibuat untuk menenangkan pimpinan, bukan untuk menyelamatkan rakyat, maka tragedi kemanusiaan hanya akan dianggap sebagai angka statistik. Penderitaan nyata diubah menjadi citra palsu yang enak dipandang. Pada akhirnya korban akan tetap menjadi korban. Laporan akan tetap terlihat rapi dan profesional, dan para pejabat akan tetap terlihat kompeten di depan kamera. Namun, di balik semua kepalsuan itu, ada derita yang tak terhitung jumlahnya, yang mungkin tidak akan pernah tercatat dalam sejarah resmi. Ini adalah pengingat bagi kita semua untuk selalu bersikap kritis terhadap informasi, terutama saat nyawa manusia dipertaruhkan. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa untuk selalu mencari kebenaran dari berbagai sumber dan terus peduli pada sesama. Sampai jumpa di video berikutnya.